Ada beberapa pesantren di Indonesia yang menjadi polemik atau pimpinannya itu menimbulkan kontroversial. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak memperhatikan sanad keilmuannya. Kalau sanad keilmuannya itu baik, maka pasti baik. Karena sanad keilmuan itu tidak boleh putus. Beliau menuntut ilmu kepada siapa, kemudian gurunya berguru kepada siapa, sampai kepada sahibul ilm, sahibul wahyi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, masuk pada bab yang keempat, fi adabi muta'allimil Quran. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana hakikatnya akhlak, adab seorang penuntut ilmu, dan juga pentingnya bersanad di dalam menuntut ilmu pengetahuan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, as-sanad minad din. Jadi sanad itu adalah bagian daripada agama, maka hendaklah seseorang memperhatikan dari mana dia mengambil agamanya. Kemudian kita juga menjelaskan seseorang guru itu harus sempurna keilmuannya dan juga baik perangainya, dan juga dikenal bahwasanya beliau adalah orang-orang yang menjaga diri. Maka kita contohkan hari ini ada beberapa pesantren di Indonesia yang menjadi polemik atau pimpinannya itu menimbulkan kontroversial. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak memperhatikan sanad keilmuannya. Kalau sanad keilmuannya itu baik, maka pasti baik. Karena sanad keilmuan itu tidak boleh putus. Beliau menuntut ilmu kepada siapa, kemudian gurunya berguru kepada siapa, sampai kepada sahibul ilm, sahibul wahyi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memahami agama dengan otodidak. Karena memahami agama itu tidak boleh dengan otodidak. Buka buku, buka kitab, hanya sekedar paham bahasa Arab kemudian membaca. Maka ini tidak cukup di dalam sanad keilmuan. Maka perlu juga kita perhatikan, kita sebagai orang tua, untuk melihat di mana anak-anak kita mengenyam ilmu pengetahuan. Apakah hanya karena fasilitas yang disediakan oleh beberapa lembaga pendidikan, atau karena megahnya
atau karena masyhurnya, atau karena pimpinannya itu sosok yang terkenal, yang kaya raya, kemudian kita menitipkan anak-anak kita untuk mengenyam ilmu pendidikan agama di tempat tersebut tanpa kita perhatikan kurikulum apa yang diajarkan di lembaga pendidikan tersebut, apakah sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Maka ini penting bagi seorang penuntut ilmu memperhatikan di mana dia mengambil ilmu pengetahuan. Kemudian berakhlak dan melihat gurunya dengan penuh kemuliaan. Maka ini juga penting. Bahkan Ar-Rabi' mengatakan, ya, muridnya Imam Syafi'i, Rabi', ya, Rabi' itu adalah murid yang terdekat dengan Imam Syafi'i. Nah, bahkan saya sering mendengar kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang menentang mazhab. Nah, kan ada orang yang menentang mazhab, katanya tidak perlu bermazhab, hanya mengambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih secara langsung. Kemudian dia menukilkan pendapat Imam Syafi'i atau perkataan Imam Syafi'i, "Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Dalam redaksi yang lain, apabila ada pertentangan pendapatku dengan hadis yang sahih yang kalian dapatkan, maka lemparlah, ya, buang pendapatku, kata Imam Syafi'i. Nyalan tagaw bintih ubah pendapat Imam Syafi'i. Itu perkataan Imam Syafi'i kepada siapa? Apakah kepada masyarakat umum, masyarakat awam, atau kepada siapa? Salah satunya beliau katakan ini kepada murid beliau, yaitu Rabi'. Kepada muridnya, bukan kepada kita masyarakat awam yang tidak paham kaidah tentang sahih dan tidak sahihnya hadis. Imam Syafi'i itu hafal ribuan hadis. Bahkan ketika beliau ingin belajar kepada Imam Malik, ya, beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau sampaikan kepada orang yang menjaga majelisnya Imam Malik. Kemudian disampaikan, Imam Malik kemudian memberikan perintah kepada, ya, muridnya ini, orang yang menjaganya ini, tolong sampaikan kepada dia, karena beliau belum kenal siapa Imam Syafi'i. Tolong sampaikan kepadanya terlebih dahulu sebelum belajar kepada saya, agar dia membaca dulu kitab saya Muwatta. Karena kitab terkenal Imam Malik itu adalah kitab Muwatta. Muwatta itu apabila kita buka, isinya adalah hadis. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah, saya sudah menghafal seluruh isi kitab Muwatta. Coba lihat, bukan cuma Imam Syafi'i, bukan cuma membaca, tetapi beliau bahkan sudah menghafal kitab Muwatta tersebut. Dan bahkan beliau mengarang kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini, ya, bisa dikatakan muqaddimahnya kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini adalah sumber kitab fikih di dalam mazhab Syafi'iyah. Kitab Risalah ini isinya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghimpun di dalamnya hadis tentang kaidah usul fiqh, hadis tentang kaidah fikih. Dan bahkan para ulama sepakat bahwasanya yang pertama sekali mengarang kitab ilmu dan menyusun disiplin ilmu usul fiqh di dalam bentuk hadis-hadis kaidah-kaidah usuliyah itu adalah Imam Syafi'i atau Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Lalu beliau katakan hal ini kepada Rabi', wahai Rabi', wahai muridku, apabila nantinya ketika engkau belajar, engkau mendapatkan hadis sahih
yang tidak aku dapatkan dan hadis sahih itu bertentangan dengan mazhabku, maka pilihlah hadis sahih, tinggalkan mazhabku. Kon bak tanya. Itanyo tak baca sagai rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian konteks hadis sahih tersebut kita tidak paham. Karena untuk memahami, berijtihad, memahami ayat Al-Quran, memahami hadis, ini perlu ilmu dasar dan ilmu alat. Perlu ilmu bahasa Arab, perlu ilmu nahu, perlu ilmu saraf, perlu ilmu badi', perlu ilmu balaghah, perlu ilmu mantiq, perlu ilmu-ilmu yang lain. Maka ini syarat untuk memahami hadis. Belum lagi usul fiqhnya, belum lagi kaidah fiqhiyahnya, dan banyak hal yang harus kita pelajari sebelum kita menyimpulkan hadis itu secara pribadi. Maka penting itu. Kadang-kadang membahas Arab menjadi pegahaba. Kata bantah pendapat para ulama. Oh, ini ada hadis sahih. Nah, ini bahaya. Bahaya. Karena konteks hadis itu harus kita pahami. Konteks hadis sahih itu ada pengamalannya, ada kaedah tersendiri yang harus dipahami oleh orang-orang yang ingin menyimpulkan sebuah hadis. Lambat. Kemudian dari Amirul Mukminin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, min haqqil alimi alayka an tusallima 'ala an-nasi 'ammah wa takhussahu dunahum bit-tahiyyah wa an tajlisa amamah wa la tushiranna 'indahu biyadika wa la taghmizanna bi'ainika wa la taqulanna fulanun khilafan liqawlihi wa la taghtabanna 'indahu ahadan wa la tusarir fi majlisihi wa la ta'khudh bi thawbihi wa la tuliha 'alayhi idza kasila wa la tu'rid ay tashba' min tuli suhbatih. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan di antara kewajiban seorang penuntut ilmu kepada gurunya, datang kita dalam majlis tersebut, yang pertama mengucapkan salam kepada semuanya. Begitu datang ke dalam majlis, kita ucapkan salam kepada semua. Setelah kita ucapkan salam kepada semua, kita menuju kepada guru kita, kita ucapkan salam lebih khusus. Banyak adab. Abu ulama-ulama kita hadir di Islamic Center atau hadir dalam majlis. Nah, kita yang datang agak telat ini masuk ke dalam majlis, jangan asal nyelonong duduk di tengah-tengah, enggak boleh. Tapi adabnya masuk ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Kemudian kita datang lebih khusus ke hadapan beliau, kita ucapkan salamku khusus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil tangan, kita cium tangan beliau. Itu adalah adab. Ini adalah adab, kata Imam Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dilarang di dalam majlis tersebut atau kita duduk di samping guru kita, kemudian ketika kita menunjuk sesuatu, kita tunjuk dengan tangan kita, dengan jari telunjuk kita. Baro syekh, baro gure. Nah, urung pat ide belar deh. Ini enggak boleh. Kita tunjuk dengan jari kita sebagaimana kita menunjuk kepada sesama kita, enggak boleh. Maka ada adab. Bahkan para guru-guru kita mengajarkan bagaimana ketika menunjuk begini. Dua-dua tangannya, atau begini dengan jari, ibu jari kita telunjuk dengan ibu jari. Dipan nekalan belarde bre. Ida Yohana lagi naju. Enggak boleh. Itu adab kita bersama dengan para ulama dan guru-guru kita. Kemudian jangan kita memberi isyarat dengan mata. Wala taghmizanna bi'ainika.
mudah klep-klep lah ngure. Gimana ngure? Dah. Mudah klep-klep. Main mata enggak boleh. Kita bermain mata, memberi isyarat dengan mata. Kemudian ini penting untuk kita pahami. Banyak dalam majelis, ya, kita tahu majelis itu adalah majelis ilmu. Lalu dalam sebuah majelis kita pancing majelis tersebut dengan pernyataan atau pertanyaan yang kita tahu pendapat beliau berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Tak apa pendapatnya dengan ulama yang lain. Ya, mbak. Kata depu leganya berbeda pendapat beliau masalah kunut misalnya dengan ulama yang lain. Katanya yang cik baganyan, gure atau tengku atau ustaz atau abu, kiban pendapat drone masalah kunut. Karena tengku je ya mbak tak apa pendapat. Karena ustaz fulan, karena gure fulan, pendapatnya kunut itu seperti ini atau hal-hal yang lain lah, untuk kita benturkan antara pendapat beliau dengan pendapat ulama yang lain. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh kita menyebutkan dan memancing serta mengungkit perbedaan pendapat beliau dengan guru-guru yang lain. Karena masing-masing kita punya pendapat. Masing-masing punya guru, tempat beliau bertanya, tempat beliau mengambil sebuah kesimpulan hukum. Kemudian jangan juga kita ini lebih parah lah, punya ya tak pegah tentang beda pendapat, mungkin nagop. Yang lebih parah lah, taghibah terhadap seseorang kepada beliau. Nan tepuran gure. Ya, baru ya mbak ada cerita tengku pulan. Kagak mencari yang berumah. Leh pu sebab yang balung kalang kai pupa kai pupa piring, kai pupa belangang, katang tingtai sampai rumah dong. Kita menghibah, mengunjing orang lain di hadapan beliau. Ini tidak boleh. Ya, mengunjing orang lain di hadapan guru kita. Maka ini bukan bagian daripada akhlak dan adab seorang penuntut ilmu. Dan tidak membicarakan tentang rahasia di hadapan beliau. Nyo rahasia aku dah, pegah-pegah orang lain. Hancur. Ya, tidak boleh. Itu mengurangi kemuliaan daripada guru kita dan ulama kita. Kemudian jangan kita memaksanya untuk menjawab pertanyaan kita atau untuk menyelesaikan persoalan kita ketika kita melihat beliau sedang malas. Kan natruk si bak mandu murung na ya. Mai tanyonyo tengah perledat dat. Kada depunyo kahe ke mata yang kamera. Suka serak. Bageduk kadang-kadang cika dengun ke. Tajak dah pukul gorengnya kalau beli. Pengen betul selesai le. Enggak boleh. Ya, kita memaksa beliau di dalam keadaan beliau sedang tidak mood lah bahasanya. Ini juga penting. Apalagi musim-musim kenduri ini sudah dekat. Muharram kan berlanjut dengan bulan Maulid. Jangan sampai kita kenyang gara-gara kita berada di samping beliau. Baik getanyo terus gara-gara tak ikut urai. Maka ji rata-rata orang yang kenang hipertensi, orang yang kenang punan kolesterol, darah tinggi, darah memeh, orang ikut tengku. Karena bak kanduri cukup jai ke buat. Sabah dalam bang peduk ke danyo sabah dalam. Dalam yang kedembu na hai ke tengku. Kau bena mano ke peduk tiete. Tiye limo boh mano boh ite. Dumpu na. Gure ka ke oh jara pajo, ge pajo bacut. Ambat. Le ke danyo pulam teman. Abih darama. Maka tidak boleh kita mengenyangkan diri selama kita berada di sisi beliau. Ya. Ai tashba' min tuli suhbatihi, jangan kita kenyang,
gara-gara lamanya kita berada bersama beliau. Tetapi bahkan kita yang memberikan, menawarkan makanan kepada beliau. Baik sampai katnya dia gebi lima ke kedanyo, gebi bubu ke kedanyo. Kita nyok dek ke lima, dek ke makanan lah. Punya dek ke lima hana bubu. Nyo yang hat tu lima hana dek, tapi gara-gara terpetok katnya, gara-gara dek ke makanan. Bak tak kira nyo mangga-mangga nyo. Nyo menyata tamang dalam majlis katnya. Nyo mangga-mangga kauri. Ini tidak boleh. Taib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa bagian daripada adab-adab yang diajarkan oleh para ulama antara kita dengan guru. Nah, maka yang terakhir ingin saya sampaikan, para ulama di dalam mendidik generasi dan anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka menjadi para ulama. Ini mungkin bisa kita praktekkan, bisa kita jadikan ini sebagai rutinitas antara kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Yang pertama, para ulama dulu ya memerintahkan kepada istri-istri mereka ketika menyusui untuk membaca ayat kursi, ya, membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Ini dibiasakan ketika istrinya sedang menyusui. Bahkan di dalam kandungan, anak-anak masih dalam kandungan, seorang istri itu diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca ayat-ayat Allah. Sambil beliau membaca, beliau pegang perut beliau, gusuk-gusuk sambil baca Al-Quran. Karena dia bisa merasakan bacaan Al-Quran, dan itu akan membentuk otak anak-anak ketika mereka lahir ke dunia. Itanya tak harap anak kitanya bersaleh, bermalim, tapi medari pun dalam kandungan kena ayat Quran dah baca, lagu TikTok dah berdengar. Nyo sakit tak boleh. Pedih lagu dangdut. Tak harap hotel lahir biji hafal Quran. Mungkin tidak mungkin. Maka para ulama mengajarkan istri-istri mereka ketika hamil membaca Al-Quran, dan ketika menyusui memperbanyak membaca ayat kursi. Dan ayat kursi itu dianjurkan untuk dibaca ya, setiap selesai solat fardu. Maka jangan pernah putus baca ayat kursi setelah solat fardu. Kalaupun zikir yang lain mungkin kita tinggalkan karena buru-buru, mungkin hendak baca subhanallah, leplule dan lain sebagainya, tapi ayat kursi jangan tinggalkan. Kenapa? Orang yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah SAW, tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Ya, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Kemudian para ulama juga, begitu anak-anak mereka bisa berbicara, baru je bergahaba. Kan anak mit baru je bergahaba kembali kaglah baca-baca katibi kalimat. Yang pertama diajarkan adalah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu yang diajarkan. Ketika pertama sekali mereka bisa berbicara. Kan you hafal lagu punan ni, lagu kebangsaan, tidak. Hai kan hanjut hafal lagu yang jut nawatera wai. Kan hafal lagu Inggeris, bukan. Tapi membaca dan mentalqinkan kepada mereka. Talqin itu mengajarkan secara lisan. Raditu dijawab oleh anak kita, raditu billahi dijawab anak kita, billahi. Itu namanya talqin. Karena anak-anak kita belum bisa membaca, maka ditalqin dengan kalimat
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kemudian yang ketiga, para ulama itu membiasakan mengajak anak-anak mereka untuk solat subuh berjamaah. Bukan solat zuhur, bukan solat asar, bukan solat maghrib dan isyak, tapi solat subuh. Jadi ngau. Anak-anak kita tanya pada kala anak rumah ku anak pu baik le. Tepok-pok dalam Bahkan yang daripada fikir orangnya. Kalau malam minggu anak-anak kita, malam Ahad, anak-anak kita minta izin, ayah, boleh enggak adik nonton malam ini? Oh boleh, enggak apa-apa. Karena besok hari Minggu enggak sekolah. Handam pernah takut lagi tanya, hanya kaji kayak tengah teman tu boh. Putum orang Minggu hana teman tu boh. Tinggal jid telah nemit. Maka harus kita jelaskan juga kepada anak-anak, tidur lebih cepat agar bisa bangun solat subuh, bukan tidur lebih cepat agar bisa bangun sekolah besok. Menyakai bedah sembahyang subuh, kuliah bagai hijau. Nyoy kita nyoy telah ada bedah, anak mit telah bedah, anak mit telah bedah. Mandum telah ada bedah, kibahan telah. Maka atur waktu kita dengan waktu subuh. Ajak mereka, biasakan mereka untuk bangun solat subuh secara berjamaah. Kemudian mereka, para ulama, yang keempat, mengajari anak-anak mereka niat yang baik sebagaimana mereka mengajari surat Al-Fatihah. Mungkin kita ajarkan kepada anak-anak kita surat Al-Fatihah, tapi jarang orang tua mengajarkan kepada anak-anak bagaimana niat kita memulai sesuatu dengan niat yang baik. Kadang-kadang lagi kita nyoba tabi motivasi kan ini jai gula. Kajai gula berajin. Pakon. Nyak bejut lagi urung je. Kalian kepelih berhurau. Ini salah. Cara kita mengajarkan mereka. Kalau kita memotivasi mereka agar mereka rajin belajar, kita contohkan kepada orang tersebut, nak, rajin belajar. Kalau engkau kelak memiliki harta yang banyak, rezeki yang baik, bantu orang-orang tersebut. Kadang-kadang niat kita di dalam mendidik anak ini enggak benar. Tapurno nikmat untuk menjadi orang besar, merasa besar dengan nilai keangkuhan di dalam hati mereka. Sehingga harta itu diwariskan dan kita wariskan kepada mereka, tetapi tidak memberikan kebaikan kepada mereka dan kepada kita sebagai orang tua. Kemudian yang terakhir, para ulama itu mungkin ini bisa kita praktekkan, karena hari ini mungkin karena selama dunia media sosial, kalaupun kita duduk bersama dengan keluarga, anak lalai dengan HP, orang si lalai dengan HP. Jadi kalian, padahal waktu ci orang minggu sahaja, tapi waktu teman-teman, ia ni kita nyo lalai dengan game, kita nyo lalai dengan Facebook, diuri nang dengan update status. Yang yang terjadi, maka tidak ada lagi keterikatan hubungan emosional, kehormatan atau ta'zim antara anak kepada orang tua. Kenapa? Masing-masing kesibukan sendiri. Hakikatnya adalah bagaimana para ulama itu menjadikan sebuah majelis di rumah mereka. Majelis di rumah mereka. Paling minimal mereka berkumpul dan membuat majelis bersama dengan keluarga mereka. Ada anak, ada istri, ada suami, kakak, adik dan sebagainya, duduk dalam satu rumah, duduk melingkar. Kemudian mereka membuat majelis dan mereka tadarus Al-Quran. Ini yang jadi cia bang baca ile bahmak simak bahaya simak jadi nggak? Itanya udah baca Quran banemi tadarus, hana tayu apa kan? Itanya pitan je baca. Hanya masalah. Itu puya di pulia ni min aja dah buat.
Baru mengkerat dabut bajan. Watai kena teh celek. Yang keinam baru sibuk tu. Watai dan teh celek baru dah minta kurek. Hai je cit minimal nak tinggal ke amurna bue bola pun kedua. Hai sebab bukan hanya kebelam. Punya hanya kebelah lalu celek. Maka ini para ulama berkumpul dengan keluarga mereka, membaca ayat Al-Quran, membaca hadis tentang kebaikan. Hari ini mungkin, besok suruh kepada anak, nanti kepada isteri, nanti kepada kakaknya, abangnya dan lain sebagainya. Maka ini adalah metode para ulama di dalam mendidik keluarga mereka, sehingga lahir para ulama-ulama yang menjadi generasi penerus daripada ulama-ulama berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua di dalam menempuh kehidupan di dunia untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.